Selamat jumpa adik-adik kami sekalian. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, itu tentang jurnal umum. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana membuat jurnal umum. Jadi ini adalah salah satu langkah awal untuk membuat pencatatan akuntansi. Jadi kita mencatatkan akuntansi pertama adalah di jurnal umum. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, apa itu jurnal umum dan bagaimana cara membuatnya, itu sudah kita jelaskan. Jadi hari ini tujuan kita adalah siswa dapat mencatatkan transaksi ke dalam jurnal umum. Jadi ini tujuan kita pada hari ini. Hari ini kita harapkan kalian sudah dapat mencatatkan transaksi ke dalam jurnal umum. Jadi kita hari ini praktek membuat jurnal umum. Kita akan praktek membuat jurnal umum. Kita ulangi lagi sedikit. Inilah bentuk jurnal umum. Jadi kita akan mencatat transaksi ke pembukuan yang bentuknya seperti ini. Ini namanya jurnal umum. Ya, itu sudah kita jelaskan kemarin apa definisinya. Langkah-langkah pembuatannya, pertama kita buat dulu kolom seperti ini, baru nanti tanggal transaksi catat di tanggal, dan nama akun catat di sini, dan ref diisi dengan kode akun. Dan kode akun ini bisa kalian lihat di buku kalian halaman 80. Yaitu adalah contoh pembuatan nomor akun. Walaupun ada beberapa nanti perbedaan, tetapi pada dasarnya itulah dia, bahwa kode 1 depannya itu menunjukkan harta, kode 2 itu utang, kode 3 itu adalah modal, kode 4 pendapatan, kode 5 itu beban-beban. Baru itulah diisi di sini. Baru kosong, itu angka keduanya kosong, itu menunjukkan dia termasuk golongan lancar atau golongan tetap. Makanya ketika membuat kode akun itu ada 10, ada 11, berarti 10 itu termasuk harta lancar. 11 itu 1 tengahnya, berarti itu adalah harta tetap. Contoh tanah itu harga tetap, dan kas itu adalah harta lancar. Begitu juga dengan utang jangka panjang itu termasuk golongan 1, tetapi utang jangka pendek itu berarti lancar, golongannya adalah 0. Begitu modal dan beban-beban. Baru angka ketiganya itu termasuk frekuensinya. Jadi itu bebas saja sebetulnya. Makanya kadang-kadang nanti sewa dibayar di muka, ada membuat 104, ada 103, itu tidak terlalu masalah. Baru debit, tulis di debit, dan boleh juga di kredit. Transaksi itu bisa debit, bisa kredit. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara membuatnya. Ya, bagaimana cara membuatnya kita akan nanti praktekkan. Oke, sekarang kita akan praktek membuat jurnal. Bapak harap kita semua buka buku kita halaman 84. Di situ ada transaksi halaman 84. Bapak akan jelaskan itu supaya bisa nanti kalian mengerti bagaimana cara membuat jurnal. Ini Bapak hapus dulu semua. Anggaplah ini kertas kosongnya. Kalau kalian di dalam buku nanti ini harus digaris-garis. Tetapi kalau di dalam program Excel, maka kolom-kolomnya ini sudah tersedia. Sekarang bagaimana cara membuatnya? Pertama, tuliskan nama perusahaannya. Apa nama perusahaan yang mau kita laporkan? Di kasus kita ini nama perusahaannya adalah Bengkel Mobil dan Servis Maju Jaya. Kita tulis Bengkel Mobil dan Servis
Maju Jaya. Baru selanjutnya nama bukunya. Ini nama bukunya adalah jurnal. Maka tulis jurnal. Baru selanjutnya itu pelaporannya per tanggal berapa. Di sini berkebetulan per 31 Maret 2017. Oke. Judul sudah selesai, sekarang kita buat kolom-kolomnya. Kolom-kolomnya seperti yang kita sudah pelajari tadi, di sini adalah tanggal. Baru masuklah ke akun. Strip keterangan. Akun, nama-nama akun sudah tadi Bapak sebutkan di buku ada. Baru di sini tuliskan ref. Ini nanti diisi dengan nomor akun. Baru debit, kredit, ya. Jadi inilah dia nama-nama kolomnya. Sekarang ini kita garis. Kalau kalian bekerja di buku, mungkin harus digaris dulu. Bentuk dulu kolomnya, baru kita tulis, ya. Oke. Iya, inilah kolomnya tadi. Maka ini bisa kita gabungkan. Ini bisa kita gabungkan supaya dia di tengah, supaya cantik dia. Ya, boleh juga di bold ini. Baru ini kalau mau lebih bagus bisa juga kita buat warnanya. Kita buat dia di tengah, ya. Ini di tengah. Oke. Ya, di bold juga boleh supaya lebih tebal dia. Selesailah kolom-kolomnya, maka kita isikan. Seperti Bapak bilang tadi bahwa Bapak akan jelaskan transaksi yang ada di buku kita itu adalah yang di halaman 84. Jadi buka buku kita halaman 84 sambil mendengarkan penjelasan video ini supaya kalian bisa jelas mengerti bagaimana cara membuat jurnal. Jadi buat dulu kolom-kolom seperti ini. Baru kita bacalah transaksinya. Transaksi tanggal 2 tahun 2017 Maret itu dibeli secara kredit perlengkapan kantor dan dari toko Ralon sebesar 24 juta. Tetapi sebelum itu ternyata di atas ada dikatakan begini. Persamaan akuntansi bengkel mobil dan servis Maju Jaya per 1 Maret. Per 1 Maret. Berarti ini kan dilaporkan 31 Maret. Di awal bulan ternyata ada kas 52 juta, piutang 48 juta, perlengkapan 16 juta, peralatan 200 juta, dan akun penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan itu 80 juta, utang 76 juta, modal Jaya 160 juta. Oke, ini kita tuliskan dulu di akuntansi ini, di jurnal ini, ya. Maka kita buat dulu tanggalnya, itu adalah 2017 bulan Maret tanggal 1, ya. Kita catatkan dulu semua persamaan akuntansi tadi. Kas bertambah itu catat di debit 52 juta, ya. Oke, ya. Itu rupiahnya belum muncul. Ini bisa kita buat rupiahnya. Caranya begini, sorot dia, baru format cell, ya, format cell. Baru di sini ada accounting, pilih rupiah dan bikin dia 2 di belakang koma. Oke, baru sudah okekan saja. Ini artinya kurang besar kolomnya, kita perbesar kolom. Kolom edit kita bisa buat 15 misalnya, kita coba dulu. Ya, belum juga, kita buat kolom edit 17. Ya, sudah muat, ya.
Nah, jadi inilah dia kas 52 juta. Maka kita lihat lagi masih di tanggal 1, kita tuliskan di sini piutang usaha. Piutang usaha jumlahnya 48 juta. 123 123. Oke. Iya. Oke, ini tadi refnya. Refnya itu adalah kode akun. Di sini berkebetulan dibuatnya kas itu adalah 101 dan piutang usaha ini adalah 102. Ya. Ini bisa lihat di kode akun yang sebelumnya ya. Nah, baru selanjutnya perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor. Ini dibuatnya kodenya 103. Ini bebas ini ya. Tapi yang pasti dia harus 10. Karena 1 itu harta, 0 itu adalah lancar. Dan perlengkapan itu masuk harta lancar, maka 10. Bisakah 104? Oh, bisa saja, tidak masalah ya. Oke, tapi ini pada umumnya kas itu dibuat 101 ya. Oke, sekarang berapakah perlengkapan kantor? Ini 16 juta. Kita tulis 16 juta. Baru selanjutnya kita isi lagi ada peralatan ya, peralatan. Ini 200 juta. Peralatan dibuatnya di sini 111 kodenya. Ini jumlahnya berapa? 200 juta. Makanya dibuat 200 juta. Terus akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan. Itu di kredit. Akumulasi penyusutan peralatan. Itu adalah akumulasi penyusutan, berarti pengurangan harta. Ya. Kurang harta kita, penyusutan, menyusut dia harta kita. Berapa menyusutnya? 80 juta. Maka catat di kredit. Karena harta berkurang, catat di kredit. Baru selanjutnya kita akan lihat utang usaha. Utang juga dicatat di kredit kalau bertambah. Kodenya utang adalah 201. Jumlahnya 76 juta. Ya. Oke, ini kita lihat bahwa kolomnya berkurang, kita tinggal buat blok saja, baru kita garisin ya. Ya. Baru selanjutnya ada modal. Modal jumlah akunnya 301, jumlahnya 160 juta. Oke. Kalau ini benar, maka ini saya jumlahkan ke bawah, ini harus sama dengan jumlah ini ke bawah. Jumlah ini dan jumlah ini harus sama. Oke, kita perhatikan. Kita coba jumlah dulu di sini. Sama dengan sum buka kurung, ya. Kita jumlahkan dulu debit, itu adalah 116.200. Apakah sama dengan jumlah kredit? Kita jumlahkan kredit. Iya. Di sini ada kesalahan. Nah, nampak di sini ada kesalahan. Ternyata ini bukan 200.000, tetapi 200 juta. Nah, ini Bapak sengaja tadi supaya jelas. Nampak ya? Dan nampak dia bahwa kita ternyata tadi ada kesalahan pencatatan angka. Jadi ini ceknya, ini harus sama. Kalau tidak sama, maka harus cek ke atas di mana kesalahannya. Mungkin kurang nolnya atau salah mengetik. Jadi begitu dia, ya. Oke. Sekarang untuk debit, sekarang bentuk penulisan. Debit itu ditulis dari awal lazimnya, tetapi kalau kredit ini harusnya menjorok ke depan sedikit.
ya. Kita ketok saja sedikit dia. Iya. Jadi beginilah cara penulisannya dan ini sudah kita lakukan dengan benar. Ini kita hapus, ini tadi hanya untuk sebagai cek saja. Sekarang kita masuk ke transaksi. Bapak baca tanggal 2. Kita tulis tanggal 2. Apa jadi tanggal 2? Dibeli secara kredit perlengkapan kantor. Ingat, kalau kredit katanya di sini berarti utang, ya. Maka dibeli secara kredit berarti ini secara utang. Utang kita ada, tambah ini di toko Ralon. Sebesar berapa? 24 juta. Apa yang dibeli? Perlengkapan kantor. Berarti perlengkapan kantor bertambah, utang juga bertambah. Maka kita tuliskanlah perlengkapan kantor bertambah, tulis di debit. Perlengkapan kantor. Kodenya tadi di 103. Ya. Jumlahnya berapa perlengkapan kantor yang mau kita debit tadi? 24 juta. 24 juta. 123 123. Oke. Nah, tetapi akibat ini tambah lagi utang. Utang berapa tambah? Sebesar itu juga. Kodenya 201. Berapa? 24 juta. Selesai. Sekarang kita lihat tanggal 3. 3 kita baca apa? Transaksinya. Diterima tunai pendapatan jasa reparasi mobil sebesar 28 juta. Diterima tunai berarti yang kita terima adalah bentuk uang. Nama lain uang dalam pembukuan adalah kas. Maka akunnya di sini adalah kas bertambah dan pendapatan bertambah. Kan diterima tunai pendapatan. Nah, berarti nama akunnya satu pendapatan, satunya kas. Untuk kalian tahu nama-nama akun ini udah Bapak tunjukkan tadi di buku kita, itu ada di halaman 80. Nah, jadi itulah dia kira-kira nama-nama akun yang kita pakai di sini ya. Kalaupun ada nanti 1 2 mungkin tidak catatkan di situ, tapi bisa kita nanti temukan di tengah jalan ya. Oke, sekarang kita lihat tanggal 3 tadi, maka kita tulislah di situ kas 28 juta, kas dan pendapatan ya. Kita tuliskanlah tanggal 3 kas ya, kas 101 baru jumlahnya. Jumlahnya tadi adalah 28 juta ya, 28 juta. Kita tulis 28 juta. Selesai ya. Maka di sini ada juga tambah pendapatan kita, itu datang dari pendapatan. Maka kita tuliskanlah pendapatan. Ya, kodenya tadi pendapatan, ini belum ada, tetapi kita lihat pendapatan itu kodenya 4. Oke, ini lancar, ini 401 kita buat. Jumlahnya berapa? 28 juta. Iya. Baru tanggal 4. Kita baca lagi tanggal 4. Oh, tidak ada tanggal 4. Tanggal 5. Diterima pelunasan piutang sebesar 40 juta. Piutang itu adalah utang orang yang belum dibayarnya. Maka piutang ini biasanya kita yang menerima. Kalau utang kita yang membayar. Apa diterima kita? Adalah uang. Maka di sini akunnya adalah uang, kas. Kas bertambah, piutang berkurang. Nah, maka kita tulis tanggal 5. Kas bertambah sebesar 20. Kas bertambah tanggal 5 itu adalah 40 juta. 40 juta. Kodenya 101 40 juta. Nah, ini berasal dari mana? Dari piutang yang dibayarkan. Maka piutang berkurang catat di mana? Dicatat di kredit, karena piutang itu adalah termasuk harta. Tuliskan harta apa kita buat, boleh kita buat 104 karena harta tadi di atas sudah ada 103. Nah, kita tambahkan menjadi 104. Oke, ini jumlahnya sama 40 juta.
ya. 40 juta kurang masih nolnya, 40 juta. Iya. Sekarang tanggal berikutnya. Ini ada tanggal 8. Tanggal 8 diperhitungkan pendapatan jasa reparasi mobil sebesar 60 juta, ya. Diperhitungkan. Jadi ini artinya apa yang terjadi? Kita bekerja tapi belum dibayar orang, masih diperhitungkan. Maka kalau pendapatan yang belum kita terima itu namanya piutang. Oke, piutang bertanya catat di mana? Catat di debit. Tanggal 8. Berarti tanggal 8 ada piutang usaha bertambah sebesar 60 juta. Oke, ya, piutang. Oke, kita catat kodenya. Oh, kode piutang itu sudah ada ternyata ya, 102 piutang. Ini terombak 102. Di atas ternyata sudah ada piutang. Pikir tadi belum ada piutang di atas. Ada piutang di atas ya. Piutang ya. Ini pun bisa kita buat piutang usaha. Piutang itu 102, 60 juta. Dari mana sumbernya? Dari pendapatan. Pendapatan. Inilah 60 juta. Pendapatan. Ya. Kita buat 401. Jumlahnya 60 juta. Oke. Teruskan lagi ke tanggal 10. Diambil perkas untuk kepentingan pribadi Jaya sebesar 10 juta. Ini diambil perkas, berarti kas itu uang. Uang diambil oleh pemilik Jaya ini, pemilik perusahaan. Ini namanya pengambilan pribadi atau prive menulisnya ya. Pengambilan pribadi itu prive. Kita tulis ya. Kas berkurang berarti kasnya nanti di kredit. Prive-nya di awal. Prive ya menulisnya. Makanya di sini kita buat dia prive atau prive 101. Prive Jaya. Prive itu pengambilan pribadi ya 301. Baru kita buat di sini jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 10 juta. Lihat tadi 10 juta. Baru selanjutnya setelah kita catat ini, maka dari apa yang diambilnya? Kas berkurang. Kas tadi berapa? 101. Jumlahnya ini biasanya sama di debit dan kredit, 10 juta juga. Ya. Jadi beginilah kira-kira bagaimana kita membuat jurnal. Inilah kira-kira bagaimana kita membuat jurnal. Kalau masalah kode ini bisa tergantung ya kalau kode ini. Sekarang saya anggaplah misalkan kita anggap bahwa pembukuan ini hanya sampai tanggal 10. Kita cek, maka ini harusnya jumlahnya sama. Debit dan kredit itu jumlahnya harus sama. Coba kita buat dulu kolomnya. Oke, kita jumlahkan debit. Sama dengan sum buka kurung. Kita jumlahkan ya. Oke. 478 juta. Kita lihat lagi sebelah kanan atau sebelah kiri. Apa yang terjadi? Harusnya ini sama. Ya. 478 juta ya. Kiri kanan jumlahnya sama. 478 juta. Baru kita tutup ya. Inilah dia pembukuan kita. Iya. Inilah dia kira-kira kalau tanggal hanya sampai tanggal 10, maka inilah dia pembukuannya. Coba anak didik kami pahami transaksi yang ada di halaman 84, pahami dia.
kenapa jurnalnya seperti yang ada di halaman 85. Satu-satu kalian lihat. Sebetulnya yang penting sekali menganalisisnya adalah baca transaksinya. Baru yang kedua, lihat akun apa yang kena dia, yang sesuai. Lihat nama-nama akun. Akun apa yang sesuai kira-kira. Baru jumlahnya berapa. Kalau kode akun, perlu kita perhatian seperti tadi. Kalau dia harta, kodenya 1 depannya. Kalau dia utang 2. Kalau dia modal 3. Kalau dia pendapatan 4. Kalau dia beban itu 5. Ya. Kalau beban itu 5. Contohnya, kalau kita lihat beban gaji, tanggal 25 ya. 25 itu dituliskan beban gaji. Kalau misalnya saya mau tambahkan, untuk tanggal 25, ya, bagaimana cara menuliskan tanggal 25? Dibayar gaji pegawai. Gaji itu merupakan beban. Coba kita lihat tanggal 25, apa yang terjadi. Makanya Bapak tulis kalau misalnya langsung ke tanggal 25, itu cara membuat jurnalnya adalah dibayar gaji, berarti kita bayar pakai kas. Kas kita berkurang. Beban gaji berarti di DB. Beban gaji itu di DB. Beban gaji di DB. Beban gaji jumlahnya adalah 6.200.000. Beban itu kodenya 5 depannya, ya. Makanya dibuat di sini jumlahnya tadi beban gaji adalah 6.200.000, ya. Baru kita buatlah kas yang bayarnya, kasnya kita berkurang, maka kas kita tulis 101, besarnya berapa? 6.200.000 juga. Makanya kalau itu yang terjadi, jurnalnya menjadi seperti ini, jumlahnya 478.000, di sini pun 478.000. Jadi kira-kira begitulah dia bagaimana kita cara membuat jurnal ini. Bapak sengaja buat pelan supaya kalian bisa mengerti bagaimana membuat jurnal. Pahamilah buku kita supaya kalian bisa membuat jurnal pada pembelajaran selanjutnya. Bapak harap tetap kalian buka bukunya supaya bisa mengerti penugasan-penugasan. Coba kalian kerjakan, karena ini lebih bagus pelan tetapi bisa kalian mengerti membuat jurnal. Karena ketika membuat jurnal kalian tidak bisa paham, maka untuk pembukuan selanjutnya kalian akan mengalami kendala. Tetap Bapak berharap kalian semangat di dalam pembelajaran ini, karena memang dengan jarak jauh Bapak harus jelaskan, tapi Bapak yakin kalau kalian belajar dengan baik, ini bisa diselesaikan dengan bagus. Terima kasih.